ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas rasa sama. Jadi setiap manusia pasti mempunyai keinginan. Jadi keinginan itu pasti bersifat mulur dan bersifat mungkert, seperti bahasan yang kemarin. Jadi setiap keinginan itu pasti bersifat mulur dan bersifat mungkret. Jadi senang susah, itulah keinginan. Dan setiap orang pasti dari kecil sampai tua pasti bersifat itu, karena setiap manusia itu mempunyai keinginan dimanapun, dan ya dimanapun pasti mempunyai keinginan, pasti bersifat sebentar senang dan bersifat susah. Karena punya keinginan, jadi manusia karena punya keinginan, jadi kalau tidak mempunyai keinginan itu pasti bukan manusia. Nah itulah, jadi setiap keinginan pasti disertai yang seperti tadi, mulur dan mungkret. Itulah. Jadi setiap manusia di seluruh dunia pasti ya bersifat itu tadi. Jadi meskipun dia itu orang kaya, ya orang miskin, ya wali, ya bajingan, ya pokoknya pasti bersifat itu. Yang sama itu apa? Rasanya, susah senangnya, berat ringannya. Jadi yang sama itu rasanya. Yang beda itu ya hal yang disenangi. Seumpama orang kaya dapat bikin usaha, ya itulah. Kalau orang miskin ya dapat memasak. Pada hakikatnya itu rasa kedua orang tadi itu sebenarnya sama. Jadi yang kaya itu pingin bisa mendirikan usaha pabrik atau ya pokoknya pabrik itu. Kalau orang miskin itu yang penting bisa memasak itu. Pada hakikatnya sebenarnya rasanya itu sama. Dan contoh lagi, seorang raja misalnya. Seorang raja itu hal yang disenangi mungkin dapat menyerbu kerajaan lain dan memboyong putri-putrinya. Dan seorang kesenangannya bajingan itu dapat mencopet, menguras koper-koper yang ada di gerbong kereta api. Nah, itulah. Pada hakikatnya itu rasa manusia itu sebenarnya sama. Dan contoh lagi, seorang wali itu senangnya mungkin dapat terbang di angkasa. Lah yang kesenangannya copet itu dapat mencopet, kesenangannya preman itu mungkin dapat memalak, menakut-nakuti orang. Kan sama itu, sama. Hakikatnya itu rasanya sama. Tapi orang miskin itu sering beranggapan, jadi nganggep nek wong sugih kuwi ora pernah susah. Jadi orang miskin biasanya beranggapan seperti itu, karena ya walaupun dia orang kaya pasti mempunyai keinginan, dan setiap keinginan itu pasti kan kalau tercapai ya mulur, kalau yang tidak tercapai ya mungkret tadi. Jadi orang kaya itu misalnya punya beribu-ribu bis lah, perusahaan bis, punya bis itu pasti mulur dan pingin lebih banyak lagi, mungkin bikin usaha, mungkin punya kapal apa itu, walaupun sudah beribu-ribu kapal pasti mulur lagi, pengen punya pesawat terbang. Dan akhirnya mungkin ada perusahaan baru, jadi orang kaya ini susah kembali karena apa? Khawatir
khawatir. Jadi kan itu kan juga susah, khawatir tersaingi gitu loh. Jadi orang kaya itu sekaya apapun pasti ya sebentar susah dan sebentar senang. Dan juga contoh lain ya kawan-kawan, jadi ya ada dongeng mungkin dari Keraton Mataram apa itu ya, si Nuwun Sultan Agung itu ya, itu ada cerita itu kan ingin pergi ke Banten tapi dengan jalan terbang. Jadi Raja Mataram itu kan sangat sakti ya, dalam dongeng itu. Jadi ingin ke Banten itu lewat jalan terbang dan mempunyai abdi yang namanya Jurutaman yang terlaksana. Nah, itu kan senang hatinya dapat terbang ke Banten dalam sekejap mata. Tapi waktu sampai ke Banten ingin pulang ke Mataram itu kan Jurutamanya meninggalkan Raja Mataram itu, Sultan Agung itu. Apa yang terjadi? Jadi Raja Mataram itu pasti juga sedih. Tadi senang dan sedih. Jadi pasti kalau keinginan itu pasti ya bersifat itu. Waktu dapat terbang ke Banten merasa senang. Waktu ditinggalkan Juru Mataram juga sedih gitu. Jadi rasa sama. Jadi kalau sudah rasa sama dan semua orang tahu kalau semua orang itu rasanya sama, pasti akan terbebas dari penderitaan. Penderitaan apa? Iri dan sombong gitu loh, kawan. Jadi saya jelaskan sini, kalau tadi sudah terbebas dari iri dan sombong. Jadi iri itu apa? Iri itu merasa kalah dan sombong itu merasa menang dari orang lain. Jadi kalau iri itu merasa kalah sama orang lain dan sombong itu merasa menang sama orang lain. Nah, iri dan sombong inilah yang membuat orang itu berusaha mati-matian jungkir balik yo. Nah, hati pikiran dihinggapi iri dan sombong ini pasti bawahnya panas. Anu lah pengen golek biasanya nek papat sing dibahas kayak wingi ya. Jadi golek semat, derajat karo keramat. Jadi yo pasti dalam pikiran orang itu ya pasti pengennya golek duit yang akeh meniso biar bisa mengejek orang lain supaya bisa kaya dan merasa sombong bisa mengejek orang lain. Dalam hatinya ya biar tidak diejek orang lain. Jadi orang itu kalau sudah mati duluan pasti pikirannya biar terhormat gitu, terhormat dan tidak diejek orang lain. Kalau orang mencari kekayaan itu dan mencari kedudukan itu ya pangkat lah. Jadi biar dihormati dan pikirannya itu pasti biar dihormati, biar tidak diremehkan seperti orang itu, biar terhormat seperti orang itu. Nah, itulah. Dan yang terakhir itu mencari keramat lah. Keramat itu kan mungkin ya kesaktian ya. Jadi biar disegani, ditakuti
biar dia menguasai orang itu, dan jangan sampai dikuasai seperti orang itu. Pasti pikirannya seperti itu, kawan-kawan. Kalau dihinggapi iri dan sombong itu pikirannya sudah tidak karu-karuan. Saking kuat pengen mengalahkan orang, dan pengen mengalahkan orang itu sampai mencari guru-guru spiritual, mencari guru-guru motivasi. Wah ya, beralih tirakat yang aneh-aneh. Jadi ya mungkin ke dukun-dukun. Jadi dalam hatinya itu berkata, gimana ini Yai, nasib saya biar berubah, kayak gitu. Nah si dukun ini berani kamu ditanam, ya istilahnya topo pendem lah. Nah, biar untuk anugerah biasanya itu topo pendemnya. Topo pendem. Dalam hatinya melihat lubang saja itu sudah ngeri. Tapi kalau sudah dihinggapi iri dan sombong, ya lebih baik mati. Itu tadi yang bikin. Padahal ya kalau ditanam itu kan jadi sesak, sumpek lah ibaratnya itu. Jadi kalau sudah dihinggapi iri dan sombong itu pikirannya itu sudah tidak jernih lagi. Jadi ya wah gimana ya, intinya ya bisa mengalahkan orang itu biar tidak dikalahkan seperti orang ini. Hanya itulah pikirannya. Jadi kalau orang itu ya, kalau dihinggapi iri dan sombong itu sudah gelap pandang. Jadi pikirannya itu sudah gelap lah, tidak terang. Jadi aneh-aneh lah. Jadi idam-idamannya orang iri dan sombong itu apa sih? Nah, idam-idaman orang iri dan sombong itu kan bisa melebihi orang lain dari segalanya ya. Jadi idam-idaman orang iri dan sombong itu pasti bisa melebihi orang lain. Ya dari anak, dari kekayaan, dari segalanya lah. Jadi idam-idaman orang iri itu ya itu, dari anak, dari kendaraan mungkin lah, dari segala hal itu seperti itu. Jadi ya rasa setiap orang itu kalau dihinggapi iri dan sombong itu pasti ya itu, ingin melebihi. Dan jadi beribu-ribu orang itu ya kalau dihinggapi saling saingan gitu loh, saingan yang tidak sehat. Jadi saling menjatuhkan, jadi sama-sama jatuh semua. Jadi kalau dihinggapi iri dan sombong itu merusak semua lah. Jadi beribu-ribu orang kalau dihinggapi iri dan sombong ya itu saingan sana sini. Nah itulah. Jadi kalau orang dihinggapi iri dan sombong mungkin ingin mengungguli orang lain, padahal dheweke yo mungkin kalau saya itu umpamanya ingin menyaingi si A dalam usaha saya itu, sudah kesana kesini ingin menyaingi, tapi malah saya disaingi. Wah saya tambah mungkin tambah kacau balau lah. Jadi wah ya gelap lah. Jadi istilahnya kalau beribu-ribu orang dihinggapi iri dan sombong hanya saling menyusahkan gitu. Jadi teman, jadi umpamanya kita sudah tahu rasa sama itu, jadi pandang teranglah hati ini. Jadi kita bisa masuk ke dalam surga. Surga itu apa? Ketentraman. Jadi surga itu ketentraman. Jadi dalam bertindak itu ya seenaknya, sebutuhnya, dan sebenarnya. Dalam hal makan misalnya,
Jadi pasti ya sebentar enak dan sebentar tidak enak. Jadi kalau enak ya diteruskan, kalau tidak enak ya hentikan. Kan sudah jelas padang. Jadi teranglah hatinya itu. Dia bisa menasehati dirinya sendiri. Karena kalau orang itu sudah dihinggapi iri dan sombong, itu sudah dalam hal makan itu sudah tidak bisa merasakan makanannya. Yang dirasakan adalah makanan tetangganya. Mungkin tetangga saya itu makannya 3 kali sama daging, sama telur, sama itu, sedangkan saya hanya makan tempe itu. Jadi tidak tahu tujuan dia makan, yang dirasakan hanya makanan orang lain. Padahal kalau sudah masuk dalam ketentraman, dia dapat menasihati dirinya itu tadi. Ya, kalau enak ya diteruskan, kalau tidak enak ya hentikan. Kan sudah jelas maksud tujuan dia makan itu. Tujuan makan itu kalau kenyang, kenyang. Jadi kalau makan banyak ya kenyang, dapat bekerja, besok bisa buat beli daging itu. Dan kalau sudah masuk dalam surga ketentraman, dia juga itu tadi bisa menasihati dirinya, gimana aku ini mau makan saja kok enggak gitu. Ya, jadi itulah, kalau bila orang mengerti bahwa rasa hidup manusia sedunia sama saja, yakni pasti sebentar senang dan sebentar susah, bebaslah dia dari neraka iri dan sombong, dan masuklah dalam surga ketentraman. Dalam usahanya mencari kekayaan, ya kedudukan, ya kekuasaan dengan secukupnya, semestinya, dan sebenarnya, yaitu hidup tentram. Ya, kita sambung lagi besok ya kawan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.